Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, berjumpa lagi kita pagi ini dalam Serambi Podcast. Kita bincang-bincang soal pelayanan publik hari ini. Saya di sini sudah hadir bersama Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh, Bapak Muhammad Nurdin. Kita akan bincang-bincang soal masa depan pedagang di Penayung. Jadi tema ini kita angkat memang karena ini baru-baru ini untuk di Kota Banda Aceh, isu soal penayung ini lagi hot-hotnya nih, lagi dibahas istilahnya. Karena beberapa waktu lalu mereka direlokasi dari Penayung ke Pasar Induk Al-Mahirah Lamdingin. Kemudian 2 hari yang lalu karena ada beberapa kendala seperti tidak keluhan dari pedagang dan beberapa pertimbangan lainnya, akhirnya untuk sementara mereka sekarang pindah sementara ya Pak, kembali sementara ke Penayung. Namun untuk jangka panjang seperti informasinya, semua pedagang di Penayung ke depan, mungkin tahun depan akan dipindahkan ke Pasar Al-Mahirah. Jadi ke depan yang akan pindah tidak hanya dari Pasar Ikan, tapi semua yang ada di Penayung. Jadi selamat pagi Pak Nurdin. Ya, selamat pagi. Ya, mungkin Pak sedikit karena bincang-bincang kita hari ini soal masa depan pedagang di Penayung, mungkin bisa Pak sedikit diceritakan seperti apa sih master plan kita nih terhadap nah, yang pertama Pak, mungkin kondisi hari ini Pak yang sudah yang banyak publik ketahui soal pedagang yang pindah ini, seperti apa Pak akhirnya keputusan yang kita ambil ini? Ya, mungkin kawan-kawan atau masyarakat sendiri sudah mendengar informasi bahwa beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 22 Agustus kemarin, itu pedagang yang sudah direlokasi dari Penayung ke Pasar Al-Mahirah Lamdingin, mereka dengan inisiatif sendiri kembali ke Pasar Penayung. Tentu ini dilakukan dengan banyak pertimbangan, terutama pada kondisi pandemi COVID-19. Mereka juga merasakan dampak yang ditimbulkan, di mana omset pendapatan mereka menurun. Kemudian memang kondisi di sana adalah pasar baru yang tentunya butuh waktu agar masyarakat bisa berkunjung. Intinya mereka dari awal sudah mematuhi aturan pemerintah dan berkolaborasi dengan pemerintah kota, pindah dengan sukarela ke sana sehingga tidak ada masalah waktu proses relokasi, dan itu bisa kita lakukan dengan cara yang sangat humanis. Jadi tidak ada satu pedagang pun waktu itu yang menolak pindah, sehingga tanggal 15 Juni waktu itu kita rencanakan pindah. Malah tanggal 14 pedagang sudah menempati lokasi pasar lapak baru, dan proses relokasi berjalan secara baik dan mendapat dukungan dari pedagang. Namun dalam perjalanannya tentu sesuatu yang baru saat itu butuh waktu, terutama kita berharap masyarakat bisa datang ke sana dan berkunjung untuk memanfaatkan pasar. Namun ada sedikit kendala karena di Penayung sendiri, lokasi lama itu, sebahagian pasar itu pasar Kartini dan Semen masih ada. Kemudian transaksi jual beli atau perdagangan juga masih terjadi dengan memanfaatkan jalan-jalan sebagai tempat akses jual beli di situ. Nah, mereka pedagang yang berlokasi sudah menyampaikan keluhan ini kepada kita, dan sudah terjadi pertemuan dengan wali kota. Intinya kita coba menertibkan, mengamankan. Namun pola penertiban yang kita tetapkan itu bersama Satpol, tentu Satpol yang di garda terdepan ini belum memberikan hasil yang maksimal, sehingga berpengaruh terhadap pedagang yang sudah 2 bulan merasa omset pendapatan yang menurun, sehingga mereka mengambil inisiatif nih
kembali sendiri tentu setelah hal ini dipersiapkan dengan matang. Alhasil pertemuan mereka dengan Pak Wali yang kebetulan saya dampingi juga, mereka minta izin ke Pak Wali untuk sementara waktu berjualan di Penayung kembali, dan Pak Wali pada prinsipnya berpihak kepada masyarakat, jangan sampai menjalimi masyarakat, kasihlah kesempatan untuk sementara waktu. Di samping pemerintah kota juga sedang mempersiapkan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk memindahkan pedagang di Pasar Kartini dan sekitarnya. Jadi dalam masa pedagang menempati kembali ke Penayung ini, pasar Almahera berarti terus dibenahi berarti. Terus dibenahi. Apa Pak yang jadi kita benahi? Ada penambahan alat atau hal-hal gitu? Kalau untuk pasar Almahera, pertama untuk kebutuhan pasar ikan itu kita lakukan penyesuaian lokasi meja. Jadi ada perubahan bentuk yang melintang, kita luruskan kembali akses kenyamanan. Kemudian kita harus menyiapkan fasilitas untuk menampung pedagang di Pasar Kartini. Intinya kita lakukan sedikit perombakan atau penyesuaian untuk menyiapkan kios dan lapak. Jadi kios dan lapak, jangan sampai kondisi pedagang di Pasar Kartini ini kondisinya lebih buruk waktu pindah. Kita berharap kondisinya minimal sama atau lebih baik. Jadi supaya kawan-kawan yang berdagang di Kartini begitu pindah sama-sama, kalau udah sama-sama dilakukan, kita hakul yakin pasar itu pasti ramai. Berarti ketika pindah nanti memang betul-betul semuanya ya, tidak ada seperti mungkin masalahnya seperti sekarang karena tidak masih ada yang merasa kok mereka belum gitu ya. Sebenarnya yang kita lakukan proses relokasi pindah itu kita lakukan secara bertahap. Pemerintah tentu mendesain ini supaya kawasan Penayung itu tidak terdampak secara langsung ya, cepat ya. Jadi ada proses adaptasi lah yang terjadi di sana. Jadi tapi kalau semua pasar serentak kita pindahkan, awalnya kita khawatir Penayung itu akan lumpuh, karena di situ juga ada toko-toko yang mempunyai aktivitas perdagangan harus menyesuaikan dengan fungsi perdagangan sekarang. Awalnya itu, sehingga kita pindah dulu pedagang ikan, pedagang daging, pedagang ayam dan sayur yang ada di pasar ikan itu tahap pertama. Di samping tahap kedua, awal tahun depan kita pindahkan pasar Kartini dan Semeru. Nah mungkin karena ini kebetulan lagi kondisi COVID di mana berpengaruh terhadap memberikan dampak terhadap sektor ekonomi, ini jadi terasa sekali ya. Kita paham itu, maka Pak Wali mengambil sebuah kebijakan untuk membantu masyarakat. Biarlah mereka pulih, ini udah 2 bulan katanya pendapatan kurang, mungkin begitu pindah kemari bisa stabil dulu. Nanti waktu kita ngambil kesepakatan untuk pindah kembali ke sana, itu kita udah siap semua. Ya, masyarakat sudah lebih siap lah untuk itu. Tapi memang proses pemindahan pedagang di Penayung ini bisa bilang satu rekor ya, tanpa ada kejar-kejaran ya ketika pemindahan dari Penayung ke Lamdingin ya. Ya, istilahnya ketika awal itu dulu tidak ada yang harus dipaksa ya mereka. Ada. Jadi karena sebelum relokasi kita sudah lakukan langkah-langkah persiapan sesuai arahan Pak Wali, lakukanlah proses ini secara humanis, komunikasikan dengan baik. Jadi sebelum relokasi itu 4 bulan saya dan tim sudah bekerja, sudah melakukan proses pendekatan secara personal. Alhamdulillah semua kekhawatiran pedagang itu kita beri penjelasan dengan konkret. Jadi tidak ada konflik lah waktu itu. Kemudian untuk tahun depan Pak, prosesnya nih udah komit kita tadi sama pedagang bahwa mungkin tahun depan mereka pindah, mereka masih komit gitu. Ini karena terus terang
kenapa pasar Penayung itu harus kita relokasi? Karena harus kita pahami, Penayung itu adalah kawasan pusat perkotaan yang kondisinya sudah sangat tidak tertata. Jadi pemerintah dengan konsep pembangunan kota wisata telah merencanakan sebuah konsep penataan di kawasan tersebut. Kawasan Penayung akan dijadikan kawasan pusat kuliner, sekaligus mendukung konsep waterfront city yang ada di situ. Kita harapkan wajah Penayung itu bisa mencerminkan kawasan pusat perkotaan, lebih bisa ditata sehingga fungsi-fungsi pasar itu kita alihkan ke Lampulau. Kalau di Lampulau sendiri itu kawasan juga kawasan master plan-nya untuk kawasan perikanan, pelabuhan perikanan samudera. Saya pikir itu bisa sangat menunjang untuk kawasan. Di samping kita ingin, pemerintah kota sangat ingin menyebarkan distribusi pendapatan kepada masyarakat di kawasan pesisir. Kita berharap kawasan Deah Raya, Alunaga, Tibang dan lain-lain atau Lambaru Sekepnya itu dengan ada geliat terpantik ya perpindahan tersebut, ini secara langsung bisa memberikan dampak secara langsung kepada kawasan-kawasan tersebut, terutama Lamdingin dengan Deah Raya yang kita rasakan selama ini sebelum ada pasar itu kawasan yang sangat sepi. Begitu terjadi perpindahan, ini geliat ekonomi, aktivitas itu sudah mulai ramai. Dan kita harapkan dengan dukungan masyarakat tentu kawasan tersebut nanti menjadi kawasan ekonomi baru, kawasan pertumbuhan baru yang bisa mendongkrak pendapatan atau pendistribusian ekonomi di kawasan tersebut. Saya pikir banyak multiplier efek yang bisa ditimbulkan dari perpindahan tersebut. Ya memang selama ini kalau kita ngomong Banda Aceh, kawasan pesisir utara ini agak bisa dibilang agak tertinggal ya ketimbang wilayah lainnya. Jadi kehadiran pasar Lampulau ini bisa yang memancing lah aktivitas ya. Tapi mungkin Pak, salah satu mungkin kendala kita di situ, bukan kendala kita, pedagang pembeli biasa mengeluh di situ tidak didukung. Kalau di Penayung kan sudah ada ruko-ruko yang menjual kelontong.